الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan daripada bahasan kitab Bidayah wal Hidayah yang disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Habib Muhammad Usman. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, hadratul muhtaramin asatidz, sesepuh tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kembali kita kesehatan walafiat hingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berkat beliaulah kita keluar dari kegelapan jahiliyah. Yang dulu kita berada di dalam kegelapan jahiliyah, anak perempuan dibunuh, tawaf haji dengan telanjang. Alhamdulillah, dengan datangnya Nabi Muhammad, yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Langsung saja ke dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, yang mana kitab ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali, yang insyaallah akan dijelaskan sedikit dalam kitab ini siapa itu Imam Ghazali. Beliau memulai karangan kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya ulang lagi saja kalau misalnya memang sudah pernah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Setiap ulama rata-rata memulai karangan kitabnya pasti dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kitab apapun itu, kenapa sih mereka harus mulai dengan Bismillah? Ada 3 sebab yang membuat mereka mengarang kitab dengan Bismillah pertama kali ini. Yang pertama adalah karena mereka mengikuti Al-Quran secara urutan, bukan secara turunnya. Karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat turunnya Al-Quran, kalau secara sekali kan dalam Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Disebutkan juga di ayat lain syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Ada perbedaan antara lafaz anzala sama nazzala. Kalau lafaz anzala artinya Allah menurunkan sekaligus. Namun kalau lafaz nazzala Allah turunkan secara berangsur. Kita lihat di dalam Al-Quran syahrul ramadhan alladzi unzila, pakai lafaznya anzala. Pada saat surah Al-Qadar juga inna anzalna, lafaz anzala. Disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan juga di malam Lailatul Qadar. Tapi kok seperti Nabi Muhammad SAW pertama kali diutus menjadi nabi itu pada saat ada riwayat mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 17. Artinya apa? Al-Quran turun pertama kali memang di bulan Ramadan, namun turunnya tersebut secara langsung dari dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Jadi sebelum masuk ke bumi itu diturunkan ke Baitul Izzah secara keseluruhan.
Namun setelah itu barulah di Al-Quran kan bukan sekaligus turun langsung jadi satu buku, enggak. Ada peristiwa turun seayat, ada peristiwa turun satu surat, ada peristiwa turun 3 ayat. Dari situ barulah diangsur, ya, barulah diangsur. Makanya nggak semua Al-Quran turun di Ramadan. Ya, nggak semua Al-Quran turun di Ramadan. Ada di surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Itu kapan turunnya? Itu turunnya haji wada, ya, pada saat haji perpisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat-ayat yang lain seperti tabat yada abi lahab wa tab. Itu bukan bulan Ramadan turunnya. Bahkan itu awal-awal Nabi menyebarkan dakwahnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita berpatokan, ya katakan tadi kan disebutkan Bismillah dimulai di dalam suatu kitab karena ngikutin Al-Quran secara urutan kitabnya, bukan secara turun. Karena kalau secara turun pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama surah Al-Alaq Iqra, bukan Bismillah. Bismillah di dalam Al-Quran di awal ayat, ya, atau yang di dalam satu ayat itu cuma 2 kali. Pertama di surah Al-Fatihah, ya, Bismillahnya ada kan. Yang kedua itu ada di surah An-Naml. Pada saat Nabi Sulaiman ngirim surat ke Ratu Balqis, dibuka sama dia, nama Ratu Balqis dibuka, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman dan awal tulisannya bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bukan ngikutin turun nih, karena kalau turun ini Iqra pertama kali, tapi nurutin Al-Quran secara mulai. Kita buka pertama kali bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Fatihah. Ya. Yang kedua, mereka memulai karangannya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim karena apa? Karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau ngirim surat kepada kerajaan Hercules, kekaisaran Romawi, juga ke Raja Persia, itu semuanya Nabi mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setiap surat yang Nabi Muhammad kirim itu pasti dengan kalimat bismillah pertama kali. Dan yang ketiga, sebab mereka mengarang kita pertama kali dengan bismillah adalah sabda Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayah fahuwa adza, wa fi riwayah fahuwa aktar. Setiap perkara yang baik namun tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut akan terputus, tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna. Dalam riwayat azam, penyakit kulit belang. Maksudnya apa? Walaupun sempurna sampai habis, namun nggak bagus. Ada cacat-cacat. Dalam riwayat akto terputus, nggak bakal sampai habis. Ya. Dan dalam riwayat lagi azam. Jadi kalau pengen kerjaan kita baru buka kerja, baru beli rumah, pengen bagus, kita ada gebrakan baru lah, misalnya ide baru, mulai dengan bismillah. Ya, karena kata Nabi Muhammad kalau pengen sempurna, pengen bagus, mulai dengan bismillah. Kalau kata nggak bakal sempurna. 3 sebab inilah yang menjadikan mereka mengarang kitab pasti dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga hukum bismillah banyak, bukan satu. Bismillahirrahmanirrahim memiliki 5 hukum dari segi pengucapan dan pelafazannya. Ya, sedikit kita ulangi lagi kalau yang kemarin kita jelasin. Yang pertama, hukum bismillah adalah wajib. Hukum bismillah adalah wajib. Ini kita bahas dalam mazhab Syafi'i ya. Kapan bismillahirrahmanirrahim menjadi wajib? Itu tatkala di dalam sholat, tatkala membaca surah Al-Fatihah. Dengan dalil kata Nabi Muhammad, "Idza qara'tum Al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha min ihda ayatiha." Kata Nabi, kalau kalian membaca surah Al-Fatihah, maka mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bismillah termasuk salah satu ayat Fatihah. Kita tahu kan, Al-Fatihah 7 ayat. Di dalam Al-Quran disebutkan, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim", 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yang paling panjang ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Seandainya bismillah kita baca dengan langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, artinya kita mengurangi daripada 7 ayat jadi 6. Fatihah kita nggak sempurna. Kalau Fatihah nggak sempurna, sholat juga nggak sempurna. Syarat sholat, ya rukun sholat Fatihah. Kalau Fatihahnya kurang 1 ayat, ya sholat kurang. Ya, bisa dikategorikan sholat yang tidak sempurna, tidak sah. Gara-gara Fatihahnya kurang. Wah, tapi kan sering kita dengar ada beberapa imam mulai dengan bismillah. Nah, makanya kita kalau pengen ikut, pelajari. Jangan main ikut-ikutan. Wah, keren nih, langsung aja mulai. Kita pelajari dulu. Bukan berarti mereka tidak baca bismillah, baca. Di dalam sebagian madhab, kita kan Syafi'i. Kalau Syafi'i harus jahar, harus terang-terangan, harus bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau madhab lain, seperti madhab Malik, bismillah ini nggak perlu terang-terangan, nggak perlu diucapkan. Maksudnya nggak perlu jelas. Cukup baca kecil aja cukup. Alhamdulillahirabbil alamin, itu udah cukup. Yang penting dibaca, bukan nggak dibaca. Tapi kan ada orang karena tren sekarang, Al-Quran ikut-ikutan, nggak dibaca sama dia. Nah ini yang masalah. Karena belajar cuma melihat dari YouTube, wah karena ini diikutin, dia terapkan di masjidnya. Dan hati-hati, kita juga jangan buat fitnah, jangan buat kebingungan di antara masyarakat. Mungkin maaf ada yang awam kagak paham, waduh kagak baca bismillah, dia kebingungan gara-gara kita berbuat. Di kalangan kita di Indonesia rata-rata pakai bismillah, mayoritas Syafi'i, maka kita harus mengikuti apa yang ada di sini. Ya, biar tidak menimbulkan fitnah. Contoh mudah, Al-Quran memiliki 7 cara baca. Seperti wadduha, ada bacaannya wadduha. Qul a'udzu birabbin nas, ada bacaannya qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, ada qul ya ayyuhal kafirun. Itu tata cara baca Al-Quran. Yang orang Betawi, iya. Itu tata cara dari Nabi Muhammad SAW. Seperti kalau kita kan apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada yang lain arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mungkin kalau kita dengar-dengar kayak gitu kita siroto, ada ziroto. Ya kan kita siroto lagi dalam kali. Jika hal-hal seperti ini dibawa ke Indonesia, tiba-tiba kita jadi imam. Ini bukan fitnah, waduh imamnya kagak bisa baca, salah-salah. Padahal benar dari Nabi Muhammad. Ya, makanya kita kalau ingin menerapkan sesuatu, lihat di Quran. Al-Unzila ala manazilihim, ikutin apa adat daripada daerah setempat, biar tidak menimbulkan fitnah. Itu yang pertama. Jadi bismillah hukumnya adalah wajib pada saat membaca di dalam sholat. Di dalam sholat membaca bismillah, di dalam Fatihah itu adalah wajib, karena kalau enggak sah. Yang kedua, bismillah hukumnya sunnah. Kapan bismillah hukumnya sunnah? Di segala sesuatu yang Nabi mengucapkan bismillah di dalam perkara tersebut. Nabi masuk masjid, keluar masjid mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Keluar juga ada bismillah. Berarti itu sunnah. Di dalam perkara apapun, Nabi makan mulai dengan bismillah, itu sunnah. Jadi hukum bismillah sunnah di dalam segala perkara yang Nabi pun mengatakan dengan bismillah. Yang ketiga mubah. Yang ketiga hukum bismillah adalah mubah. Apa? Di dalam perkara yang mubah. Berdiri kan nggak ada dalam riwayat Nabi berdiri mengucapkan bismillah. Tapi kita bismillahirrahmanirrahim. Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Bahkan kalau kita niatkan zikir dalam pahala, ya maka segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Niat yang bagus jadi bagus. Niat yang salah jadi salah. Hantar suatu apapun yang kelihatan ya bagus banget, dikemas dengan rapi. Ya dikemas dengan rapi. Walhasil kalau kita lihat, wah ini mah udah emas, saking bagus ya kemasannya. Namun niatnya salah, bobrok juga akhirnya. Karena salah niat. Jadi bismillah yang ketiga adalah mubah hukumnya. Di dalam perkara yang mubah, memulai live tuh bismillahirrahmanirrahim. Boleh.
Jangan pakai peci. Dan yang keempat, hukum bismillah makruh. Kapan hukum bismillah makruh? Itu tatkala di dalam perkara yang makruh. Di antara seperti contoh nyabu uban. Uban ini kalau dicabut itu hukumnya makruh. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Man syayyabal muslim syaibatan fil Islam." Tidaklah seseorang menjadi tua di dalam keislamannya, maksudnya beruban ya, kecuali uban tersebut akan menjadi cahaya di hari kiamat bagi dia. Memang di sini kelihatannya kagak bagus. Waduh udah tua. Ya. Kelihatannya kagak bagus sudah tua. Namun di akhirat menjadi cahaya, tanda buat kita. Wah terus saya malu gimana? Warnanya nggak masalah. Ini jangan dicabut karena itu hukum makruh. Mau diwarnai boleh. Hatta Nabi Muhammad SAW mewarnai beberapa rambutnya. Hatta sahabat ada yang mengatakan ubana diwarnai, tapi jangan warna hitam. Ini namanya pembohongan publik. Dia udah tua lah diwarna hitam. Dan juga di dalam Syafi'i hukumnya nggak boleh haram. Mewarnakan rambut dengan warna hitam tidak boleh. Jadi kalau misalnya warnanya merah, kuning, hijau, di langit biru juga boleh. Ini jangan warna hitam. Warna hitam hanya diperbolehkan pada saat perang. Dalilnya apa? Disebutkan dalam surat wa harramu khidab asy-sya'ri bis-sawa li rajulin wa imra'atin. Diharamkan untuk mewarnakan rambut dengan warna hitam, laki-laki atau perempuan. La lil jihad, kecuali untuk jihad. Perang boleh. Kenapa? Kalau misalnya perang lihat orang kubaran semua mungkin musuh lihat wah dia tua semuanya muda deh. Tapi kalau diwarnai nama hitam, waduh muda-muda deh. Padahal pasti deketin kan musuh aja udah kelihatan. Pasti deketin waduh zong katanya. Kenapa yang katanya? Kalau kelihatan itu enggak masalah. Dan yang kelima, hukum bismillah adalah haram. Kapan? Di segala sesuatu yang haram. Kita mulai sesuatu yang haram dengan bismillah. Maling tak ketahuan orang, maling kata amal. Bismillahirrahmanirrahim. Haram. Jangan mengira jadi bagus. Kita mencampur adukan sesuatu yang haram dengan sesuatu yang indah. Kagak bisa. Kagak bisa. Minum, diminum bir misalnya. Sok-sokan. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Pakai kayak sunnah lagi 3 kali dibuka. Sembarangan bilang itu. Kagak ada kayak gitu, tetap haram jadi. Jangan gara-gara kayak gitu jadi halal, tetap haram. Memukulin orang, bismillah dulu, kagak ada. Itu semuanya sesuatu yang haram. Hukum bismillahnya pun mengucapkannya jadi haram. Maka kita harus tekankan di mana kita memulai dengan bismillah. Di sesuatu yang baik. Namun kalau di dalam sesuatu yang ubah, jika kita niatkan dengan yang baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi niatkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu disebutkan dalam kitab An-Nawadir. Ada seseorang yang suami laki-lakinya ini preman lah bisa dibilang. Yang istri ahli ibadah. Memulai segala perkara hidup dengan bismillah. Dengar gitu. Asyik bismillah. Masukin HP contoh. Dulu kan gak ada HP. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil diri demen mengucapkan bismillah. Suaminya preman. Kagak ada begitu-gituan. Gedek dia ngeliatin, waduh ini bismillah lagi. Kenapa harus pakai bismillah? Keesokan harinya akhirnya dia pengen ngerjain istrinya. Biar kalau misalnya, wah gara-gara bismillah mulu nih, bisa dikatain. Keesokan hari dia bilang, wahai istriku sini, ini ada dompet, tolong simpan di tempat yang bagus, tempat yang aman, nggak kelihatan orang. Sehingga ini dompet terjaga. Suatu saat aku butuh, aku bakal ambil lagi. Oke, kata istri. Dia ambil dompet tersebut, dia berdiri bismillahirrahmanirrahim. Pas dia buka kunci lemari, dia mulai dengan bismillah, dia taruh dengan bismillah. Ditutup. Suaminya ngintip dari jauh. Wah, disimpan di sini. Istri mulai dikit, dia langsung datang, diambil dompetnya dia. Dompet diambil, terus tuh dompet dibuang sama dia. Biar apa? Biar istrinya kebingungan tuh dompet kemana. Beberapa hari setelah itu, dia datang lagi sama istri. Wah istriku, coba dompet yang kemarin mana? Balikin. Saya lagi butuh. Akhirnya pada saat itu si istri berdiri lagi dengan bismillah, membuka dengan bismillah, tuh dompet ada di situ. Ini karomah bismillah. Jadi kelebihan daripada bismillah. Dia ambil.
Suami melihat itu kaget. Nah, kok ini dompet ada lagi? Akhirnya kata dia, saya nggak tahu engkau kemarin itu dia aku ambil, aku simpan. Engkau minta ya aku balikin lagi sesuai amanahmu, sesuai permintaanmu. Ini sekarang udah enggak. Kemarin tuh dompet udah aku ambil dan udah keluar, kok ada lagi? Yeah. Akhirnya nih suami sama istri tidur dalam keadaan kebingungan. Malam-malam keduanya mimpi. Mimpi bahwasanya yang mengembalikan itu dompet adalah malaikat sebagai karomah istrinya karena sering mengucapkan bismillah. Bangun suami taubat. Namun orang sekarang ada yang tidak percaya dengan yang namanya karomah, keramat. Tidak percaya. Padahal di dalam Al-Quran ada dijelaskan mengenai keramat. Sedikit saya jelaskan sebenarnya pembahasan tentang tauhid ya, tapi nggak apa-apa sedikit. Kita contohkan seperti Sayyidatina Maryam. Sebelum masuk ke dalam Maryam, ibunya Nabi Isa, kita harus tahu definisi Nabi. Siapa sih Nabi? Nabi itu adalah zakar, laki-laki. Harus laki-laki. Kalau bukan laki-laki, bukan Nabi. Seorang laki-laki yang balik dan juga berakal, yang Allah berikan titipan amanah kepadanya berupa syariat untuk disampaikan kepada orang lain. Itu Nabi dan Rasul. Walaupun kalau Nabi nggak wajib nyampein. Nah, kalau misalnya seseorang Nabi itu kan pasti ada mukjizat. Tapi kita harus tahu Nabi itu laki-laki. Kalau bukan Nabi nggak bakal ada mukjizat. Makanya mudah kalau orang yang Nabi coba minta mukjizat sama dia, ada kagak? Kalau kagak ada bisa dipastikan dia bohong, dia ngibul. Jadi kalau misalnya dia bisa membuktikan dengan mukjizatnya, maka berarti dia benar-benar Nabi. Namun kalau sekarang udah, kagak ada lagi penutup Nabi Muhammad. Kalau dulu gitu patokannya. Makanya nggak heran kita dalam Al-Quran setiap orang yang ngaku Nabi dia minta mukjizat. Mana buktinya? Oh buktinya inilah, buktinya ini. Emang Allah berikan dia mukjizat untuk memperkuat bukti yang dia bawa. Berupa dia adalah perintah dan suruh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita lihat Sayyidatina Maryam, dan yang namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimasukkan akal, logika kita nggak nerima. Sesuatu yang di luar naluri kebiasaan manusia. Nabi Muhammad membelah bulan. Kalau kita mau bulan dibelah. Kalau kita kotak kita gak bisa. Namun kita pakai iman. Nabi Muhammad SAW berbicara dengan batu. Pohon dipanggil oleh Nabi Muhammad datang lalu bisa balik lagi. Mukjizat. Sayyidatina Maryam pernah pada saat itu lagi hamil gede. Ada pohon korma. Itu pohon korma beda pohon pohon kelapa. Itu pohon korma di kudus lagi lapar. Pohon korma disentuh gini aja. Yang jatuh itu buah yang muda. Mungkin kalau yang umroh ada namanya roto yang manis banget. Lebih enak daripada kurma sukari. Manisnya enak, lembut, roto. Bahkan kalau misalnya umroh di Makkah di Madinah itu disediain tuh di depan ada buka bersama di Masjidil Haram. Rata-rata roto. Jarang tamar yang udah makan kayak kita makan. Oke, wajar mereka makan 6-7 ya. Kalau kita kan makan satu udah manis banget. Itu yang turun tuh. Pada saat disentuh sama Sayyidatina Maryam, itu yang turun toh. Kita kalau pohon kelapa, kita sentuh, nggak bakal turun. Kita tendang, yang turun yang buah yang udah tua, bukan yang mudanya. Ini apa? Mukjizat? Bukan. Mukjizat itu buat Nabi. Nabi laki-laki, Sayyidatina Maryam perempuan. Mukjizat? Bukan. Namanya karomah. Di dalam Al-Quran disebutkan ada karomah, sesuatu yang di luar naluri manusia. Sayyidatina Maryam nggak punya suami, tiba-tiba punya anak. Hamil. Tiba-tiba pada saat hamil melahirkan, orang ngomong nih, wah dia telah zina. Tiba-tiba anak yang berada di depan dia ngomong, ini anak Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Semuanya kaget akhirnya. Apa itu? Mukjizat. Mungkin kalau di kalangan kita di Indonesia tahunya mukjizat. Bahkan kalau misalnya ada orang tabrakan kagak jadi mukjizat. Namun kalau misalnya di dalam waktu yang biasa itu namanya karomah. Suatu ada 7 hal yang di luar naluri manusia, di antaranya sihir dan lain-lain. Itu karomah tuh.
Keramat yang Allah berikan. Kalau kita bahasa Indonesia keramat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Bukan hanya itu. Kita tahu cerita Nabi Khidir. Sering mungkin kedengaran namanya Nabi Khidir. Apakah dia Nabi? Ada khilaf. Ada ulama mengatakan dia Nabi. Ada ulama mengatakan dia bukan Nabi. Dia hanya laki-laki yang soleh. Kok bisa? Ada perbedaan ulama tentang Nabi. Ya kan yang wajib diimani cuma 25. Dari 25 tersebut Nabi Khidir nggak masuk. Ya, Nabi Khidir nggak masuk. Makanya kata Allah, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada nabi, ada rasul yang kami ceritakan kepadamu, ada yang tidak kami ceritakan. Ya kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang wajib diimani yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, yang diceritakan hanya 25. Selebihnya mau beriman boleh, kagak juga boleh. Tapi lebih baik kita beriman kalau memang itu nabi dan ada mayoritas ulama mengatakannya. Ada Nabi Hanzalah di Yaman, ada Nabi Harun, ada juga Nabi Yusha bin Nun yang jarang kita dengar, tapi mereka seorang nabi. Ya, karena nabi itu ada 120 ribuan. Yang wajib diimani cuma 25. 25 aja gak hafal, walaupun 120 itu. Ya, karena kulihat ya. Kalau kulihat seperti itu. Nabi Khidir, kalau emang misalnya kan ada riwayat mengatakan Nabi Khidir masih hidup sampai zaman sekarang, sampai yaumil kiamah. Ya, itu kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Makanya gak heran kita lihat di zaman Nabi Muhammad ketemu Nabi Khidir, di zaman ini ketemu Nabi Khidir. Kok bisa? Kalau emang dia Nabi, mukjizat. Kalau dia Nabi, mukjizat. Kalau dia bukan Nabi seperti ada mayoritas ulama lain mengatakan dia bukan Nabi, berarti apa? Karomah. Dia karomah. Kenapa? Karena dia tidak diwahyukan. Allah tidak menitipkan wahyu kepadanya. Dia bukan pesuruh Allah. Kalau dia pesuruh Allah, otomatis mukjizat. Jadi yang namanya keramat itu ada. Singkatnya gitu aja. Dengan dalil-dalil yang tidak ada di dalam Al-Quran. Saya datang Maryam, Asia istrinya Fir'aun, dan juga tadi disebutkan Khidir, dan juga di dalam Al-Quran ada surah Luqman. Luqman itu bukan nabi. Orang yang soleh, yang bijaksana, yang bisa menggunakan, dia dapat ilmu nih, dan dia bisa menerapkan ilmu tersebut di otaknya, dan dia sebarkan dengan baik dan dengan bijaksana. Setiap kalimat yang diutarakan itu kalimat yang mutiara semua, kalimat yang bagus, kalimat yang bisa diterapkan di dalam kehidupan. Luqmanul Hakim namanya. Nabi bukan. Kok bisa di dalam Al-Quran? Itulah namanya karomah. Indonesia itu. Karomah. Karomah. Bahkan kalau misalnya kita wali songo nih, nggak usah jauh-jauh lah. Baru ini di Indonesia ya. Wali songo karomahnya ada apa sunan nabi namanya. Walhasil ada saya pernah dengar dari guru saya, ada di antara mereka itu yang kalau sholat itu langsung melihat Ka'bah. Sholat tuh sunan pokok. Walhasil ada gitu deh, ada guru saya lupa namanya. Itu kalau sholat di mihrabnya kelihatan Ka'bah langsung. Jadi kalau kita matokin apa namanya kiblat pakai hati geser. Kalau dia kagak tinggal lihat wah kurang geser nih. Itu mestinya kayak gitu. Ada di Jawa lupa saya namanya. Apa mukjizat? Bukan, dia kan bukan nabi. Berutuh nabi siapa? Nabi Muhammad. Terus apa? Karomah. Tapi bukan karomah irama kayak Ustaz Taufik bilang tadi ya. Tapi karomah. Alhamdulillah. Langsung saja ke dalam pembahasan langsung tadi. Di sini disebutkan qala Syekhul Imam al-Alim Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhuh telah berkata Syekhul Islam. Kenapa dinamakan Syekhul Islam? Karena dia ini bisa dijadikan panutan. Al-Alim Allamah, seseorang yang benar-benar alim. Hujjatul Islam. Kenapa dikategorikan Hujjatul Islam? Karena dia banyak menghafal hadis, tidak bisa dihitung. Jadi hadis yang dia tidak hafalkan hanya beberapa doang. Jadi ada gelar ahli hadis itu, ada Hujjatul Islam, ada Hafidh, ada juga di antara yang lain namanya Hakim. Hakim atau orang yang hafal 3.000 hadis. Hafidh orang yang hafal 100.000 hadis. Hujjatul Islam orang yang hafal semua hadis, paling tidak cuma sedikit yang dia tidak hafal. Imam Ghazali gelarnya apa? Hujjatul Islam. Wa barakatul anam, dan keberkahan untuk manusia.
Abu Hamid. Ya, kita untuk hari ini mungkin masuk ke dalam nama dulu. Abu Hamid. Kenapa dinamakan Abu Hamid? Di dalam bahasa Arab gelar itu ada dua. Ada laqab, ada kunyah. Laqab itu adalah gelar yang biasa. Budi mana? Oh, Budi petukangan. Itu dia namanya laqab. Oh, Budi mana? Budi bank, kerjanya di bank. Itu namanya laqab. Nabi Muhammad laqabnya apa? Ada. Apa ya? Shadiqul Amin. Jujur dan terpercaya. Muhammad Shadiqul Amin. Abu Bakar, gelarnya apa? As-Siddiq, jujur. Umar bin Khattab, gelarnya apa? Faruq. Utsman bin Affan, laqabnya apa? Dzinnurain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laqabnya apa? Haidar. Semuanya ada ya. Semuanya ada. Itu laqab. Ada pun kunyah, beda lagi. Yang kedua kunyah. Kunyah ini kita punya anak perempuan, anak laki-laki. Misal, anak laki-laki kita namanya Ali, anak pertama. Maka kita digelar Abu Ali, ayahnya Ali. Istri kita Ummu Ali. Kita punya anak namanya Edi, Abu Edi. Ayahnya Edi. Itu namanya kunyah. Nabi Muhammad SAW ada kunyahnya apa? Abul Qasim, ayahnya Qasim. Abu Bakar, nama aslinya bukan Abu Bakar. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Ayahnya yang kita kenal Abu Bakar bin Abi Quhafa, bukan Abu Quhafa, namanya Utsman. Kok bisa jadi Abi Quhafa? Kok bisa jadi Abu Bakar? Namanya kunyah. Itu namanya kunyah. Dan juga kalau kita lihat seperti Abu Hurairah, namanya bukan Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Kok digelar Abu Hurairah? Kan artinya bapaknya kucing. Apakah dia punya anak kucing? Bukan. Kasih sayang yang dia miliki kepada kucing seperti kasih sayang seorang bapak kepada anak. Maka Nabi manggilnya dengan Abahir, bapaknya kucing. Kita namanya gelar kunyah. Di sini disebutkan Abu Hamid. Imam Ghazali kunyahnya adalah Abu Hamid, ayahnya Hamid. Nama beliau siapa? Muhammad. Nama ayahnya Muhammad lagi. Nama kakeknya Muhammad lagi. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kok bisa? Saya punya kakek. Saya Muhammad bin Utsman bin Syekh bin Muhammad bin Muhammad. Kenapa? Karena pada saat Muhammad yang pertama istrinya hamil, tiba-tiba lagi hamil wafat. Bukan istrinya, ayahnya wafat, suaminya. Otomatis si istri tadi pada saat lahir pengen menamakan anaknya dengan nama ayahnya tadi. Jadi akhirnya Muhammad bin Muhammad. Kemungkinan ini juga kayak gitu. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi gambarnya mungkin bisa seperti itu. Al-Ghazali, kita kan bisa bilang dengan nama Al-Ghazali. Ghazali ini apa? Lakopnya. Jadi saya kayak contohnya tadi itu Budi petukangan. Ghazali itu nama tempat. Iya. Nama tempat, nama daerahnya adalah Ghazal. Iya. Al-Ghazali. Maka digelari Al-Imam Al-Ghazali. Padahal namanya Abu Muhammad. Beliau lahir di tahun 450 Hijriah. 450 Hijriah berarti 1000 tahun yang lalu. Dan beliau wafat di pagi hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir di tahun 505. Berarti umur beliau pada saat wafat 55 tahun. Umur beliau pada saat wafat umurnya 55 tahun. Dinamakan dengan Imam Ghazali karena nisbat ke daerah yang beliau tinggali. Namanya Ghazalah. Suatu desa di daerah Syam. Suatu daerah di daerah Syam. At-Tusi, negaranya adalah negara Tus, dekat daerah Naisaburi. Mungkin sekarang kalau misalnya kita buka nggak ketemu lagi, tapi negara itu ada namanya Naisaburi. Ini adalah satu murid daripada Imam Ghazali. Yang berulang insya Allah di pertemuan akan datang kita masuk ke dalam ucapan Imam Ghazali. Nggak apa-apa sedikit demi sedikit insya Allah. Yang penting kita dapatkan faedah dari apa yang dijelaskan dari kitab ini. Insya Allah besok kita jelasin itu tentang muqaddimah, permulaannya, apa yang diucapkan Imam Ghazali dari pendahuluan kitab ini, sehingga tidaklah kita masuk ke dalam pembahasan kecuali kita bisa memperbaiki diri dulu. Karena Imam Ghazali pertama kali membahas kitab ini, beliau mengajak kita memperbaiki diri.
Seperti yang saya bilang tadi pertama, kita ini buat apa? Minggu lalu kan udah dijelasin. Kita ini belajar buat apa? Dan Imam Ghazali pertama kali membahas kitab ini ngajak kita berpikir. Kita ini belajar buat apa? Ya. Jadi sebelum bahasnya buka. Nah, kita mau baca kitab ini buat apa? Seakan-akan Imam Ghazali langsung tembak kita. Kita buka langsung tembak. Ini buat apa belajar ini? Buat Allah, buat Rasul, atau buat nyari ini, atau buat nyari ini? Nah, ditanya Imam Ghazali. Tinggal kita memperbaiki diri, introspeksi diri, dan insya Allah dengan pertemuan yang singkat ini, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hamba yang terpilih untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang terpilih sehingga menjadi hamba yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya muwaffiq ahlil khair lil khair wa anhum alayh wa fidna lil khair wa ayn alayh. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa mahruma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min niyatin la yustajabu laha. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا اليك كثير حاجاتنا اليك كثير حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بها وخبير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Habib Muhammad Usman Syahanazi yang telah membahas daripada kitab Bidayah wa Hidayah. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan kita dapat implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan dan kami mengundang kepada para jemaah sekalian untuk kiranya sama-sama dapat hadir dalam kajian rutin Mushola Barakah, insyaallah untuk di pertemuan Ahad pertama pada subuh. Itu Ahad pertama ini akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Bahtiar Taufik SPDI. Pada jemaah kira-kira bisa hadir, dan juga kami mengundang kepada para jemaah untuk kiranya sama-sama bisa hadir dalam pengajian rutin ini taklim Sabtu malam Ahad pembahasan kitab Tajwid, dan kalau di Ahad malam Senin ini kitab Sifat 20 yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Fahmi Abdul Sehat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah daripada taklim kita nanti ada sedikit makanan yang sudah disediakan oleh pengurus, dan juga nanti ada pengecekan tensi dan detak jantung atau kadar oksigen. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita akhiri kajian rutin kita pada Ahad pada subuh ini dengan baca doa majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.